Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Pagi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya baik. Adakah yang tidak masuk? Ada, Pak. Ada, Pak. Siapa? Teman kalian tidak masuk? Aswan, Pak. Aswan. Oh iya. Kenapa Aswan? Mengantar saudaranya ke rumah sakit. Mengantar saudaranya ke rumah sakit. Oh, saudaranya sakit. Jadi diantar Aswan. Oh iya. Ya baik-baik. Tidak apa-apa. Oke. Karena Thailand belum menerima surat izin ya. Iya. Sebelum pelajaran kita mulai lebih jauh, yoga selaku ketua kelas silahkan disiapkan dulu, berdoa dibimbing teman-temannya biar pelajaran kita di pagi hari ini berjalan lancar dan kita mendapatkan ilmu. Silakan juga. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih yoga. Melalui doa itu kita berharap pelajaran kita di kesempatan ini berjalan lancar, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi masyarakat, dan bagi agama kita. Nah, anak-anak, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Nah, anak-anak, kemarin Pak Ilan sudah mengirimkan materi di Google Classroom. Kemudian Pak Ilan sudah minta kalian untuk membaca sekilas, ya, biar kalian punya bekal pengetahuan di pertemuan kali ini. Kira-kira sudah dibuka dan dibaca belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Persamaannya apa itu? Cerita fabel dengan cerita fantasi. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Yoga. Oke, yoga. Coba yoga. Apa kira-kira? Persamaannya adalah sama-sama bersifat imajinatif. Imajinatif itu apa toh sebenarnya? Ada yang bisa? Imajinatif itu suatu karangan yang tidak nyata. Betul, tidak nyata. Wilda, poin 5 dulu. Ya, imajinatif itu apa? Imajinatif itu imajinasi. Khayalan. Tapi walaupun khayalan atau imajinatif, nyatanya cerita fantasi itu punya manfaat. Kira-kira manfaat mempelajari atau membaca cerita fantasi itu apa? Manfaat membaca cerita fantasi meningkatkan daya imajinasi, meningkatkan daya kreativitas, mengurangi rasa stres, membuka cakrawala berpikir, memperkaya pengalaman, dan meningkatkan rasa empati. Berarti Wilda benar-benar membaca materi yang sudah Pak Irlan kirimkan di Google Classroom tadi malam. Betul sekali, jadi membaca cerita fantasi itu memiliki manfaat. Oke? Walaupun sifatnya imajinatif, khayalan, itu nyatanya memiliki manfaat. Yang bisa disebutkan Wilda tadi ada 6. Yang pertama yaitu meningkatkan daya imajinasi. Kenapa imajinasi itu baik untuk kita? Nyatanya banyak hal yang terjadi di dunia ini berawal dari imajinasi. Kemudian di akhir pelajaran nanti kalian diminta untuk bisa menyelesaikan soal dan bobotnya nanti minimal harus 70. Itu kriteria minimal yang harus kalian capai. Kira-kira kalau kalian membaca materi di Classroom, kira-kira apa? Pengertian cerita fantasi itu? Cerita fantasi merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Apa unsur cerita fantasi itu? Satu tema atau ide pokok,
Dua latar, yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Iya. Terus? 3. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah siapa yang berperan dalam cerita fantasi. Penokohan atau karakter dalam pemeran tokoh tersebut. Pak Iran mau menampilkan sebuah tayangan, ya, tayangan tentang cerita fantasi. Nanti coba kalian lihat, kira-kira unsur apa yang nampak, yang paling nampak aja, tidak usah paling sulit, yang paling nampak, yang paling mudah kalian temukan. Kelihatan, anak-anak? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi di dalam cerita itu ada unsur yang paling apa? Kira-kira apa? Coba dibaca sekilas dulu. Coba. Dinda bisa membaca? Wulan tiba di sebuah danau di tengah hutan. Para kunang-kunang pun akhirnya berterbangan ke langit. Perlahan bersamaan dengan hilangnya kunang-kunang, awan yang ada di langit akhirnya juga ikut menyimbak. Dan keluarlah cahaya bulan purnama berwarna keemasan. Ya, terima kasih. Terima kasih Dinda sudah membacakan untuk teman-teman. Nah, itu ada dua unsur di situ. Farisa? Tokoh. Tokoh. Ya, tokohnya siapa? Wulan dan kunang-kunang. Wulan dan kunang-kunang, ya betul. Ini Pak Ilan sudah mengasih dengan warna apa itu? Biru, Pak. Biru, betul sekali. Wulan dan kunang-kunang. Kemudian unsur kedua apa? Latar. Latar, yaitu di mana? Latar tempat di danau, di tengah hutan. Latar waktu, malam hari. Malam hari, ya bagus sekali, betul, iya. Terima kasih Farisa. Latar waktunya malam hari kenapa nih ya? Karena ada kunang-kunang dan bulan purnama. Iya, betul sekali ya. Itu menunjukkan latar waktu di malam hari. Nah, kemudian tampilkan lagi kira-kira kalau tadi sudah, yaitu apa? Tokoh dan latar, ya. Kira-kira ini dengan di penggalan ini kalian bisa menemukan apa? Jika melihat seperti itu, ya, jika melihat cuplikan seperti itu dan berada di awal cerita, itu kira-kira alurnya apa? Alurnya apa? Alur maju, Pak. Kemudian di berikutnya, coba Marcel, baca dengan keras Marcel, biar teman-temannya ikut semangat. Wulan adalah gadis baik, berhati sangat lembut, yang gemar menolong sesama. Pada suatu sore, Wulan tengah bersiap-siap untuk menjenguk seorang nenek tua yang sedang sakit dan sekaligus mengantar makanan padanya. Sepulang dari rumah nenek tua, Wulan merasa kebingungan karena ia pulang kemalaman dan keadaan begitu gelap. Wilda, coba Wilda. Temanya apa? Misalnya kalau ada cerita dengan apa cuplikan seperti itu. Tema Wulan adalah gadis yang baik untuk menolong sesama. Wulan adalah gadis yang baik hati dan suka menolong. Iya betul sekali. Itu sudah disebutkan di awal. Kenapa kok baik hati dan suka menolong sesama? Disebutkan di situ. Pada suatu sore, Wulan tengah bersiap-siap untuk menjenguk seorang nenek. Loh, ini sangat jarang sekali ditemui di masa sekarang. Ya, itu anak-anak. Jadi unsur cerita fantasi itu ada 4 itu, yang paling utama.
Coba Pak Ilan pengen mendengarkan suaranya Farisa. Unsurnya apa? Yang pertama, ada tema. Tema itu ide pokok, ide cerita. Yang kedua, latar. Yang ketiga, Tokoh. tokoh dan pendokohan. Yang keempat, alur. Ya, dari semuanya itu nanti akan muncul sebuah amanat. Amanat itu apa? Pesan yang disampaikan pengarang atau pesan yang bisa kita ambil dari sebuah cerita yang kita baca atau kita simak. Nah, dari semua materi yang kita pelajari tadi, maka dapat kita simpulkan. Kesimpulannya kira-kira apa? Struktur pembangun cerita fantasi terdiri dari tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Saya saja, Pak. Boleh, silahkan juga. Adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Bagus sekali ya. Posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita, yaitu sudut pandang. Kemudian sudut pandang yang digunakan dalam cerita fantasi cuplikan tadi apa? Orang keberapa? Orang ketiga. Orang ketiga, semuanya menjawab. Orang ketiga, kenapa? Karena di situ pengarang menggunakan Nama orang dalam ceritanya. Nah, yang kedua, coba dibaca. Baca lagi, diteruskan, Mas Yoga. Melalui cerita fantasi berjudul Legenda Putri Bulan, pengarang ini menyampaikan bahwa selalu berbaik hati kepada sesama, seperti yang dilakukan Wulan dalam cerita fantasi tersebut. Iya, betul sekali ya. Jadi, melalui cerita fantasi berjudul Legenda Putri Bulan itu pengarang ingin menyampaikan bahwa selalu berbaik hatilah kepada sesama. Ya, kenapa kita harus selalu berbaik hati? Karena kita itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Anak-anak, kira-kira seperti itu yang bisa kita pelajari. Kira-kira sudah paham belum unsur intrinsik cerita fantasi? Sudah paham? Atau ada yang ditanyakan? Paham, Pak. Paham ya? Paham. Ya, tidak ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Ya. Jadi sudah disimpulkan bahwa unsur cerita fantasi itu ada 4. Ya, ada tema, tokoh, latar, alur, kemudian ditambah lagi sudut pandang, yang terakhir amanat. Berarti semuanya ada 6. Mengapa sudut pandang dan amanat itu agak saya belakangkan, karena biar kalian memahami dulu unsur pembangun yang utama. Ada tema, tokoh, latar, dan alur. Oke. Sebelum pelajaran saya tutup, ketua kelas, silahkan Yoga untuk menyiapkan berdoa untuk penutupan pelajaran kita kali ini, dengan harapan nanti pada saat pulang semuanya lancar. Silahkan Yoga. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik. Terima kasih juga sudah menyiapkan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Semoga semuanya dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Dan nanti pulangnya jangan mampir kemana-mana dulu. Semoga pulangnya nanti lancar sampai rumah. Itu anak-anak. Kita tutup pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.